kita. Oke, kita mulai kita punya kebaktian yang pagi tuh kakak. Iya, adik-adik sudah siap semua? Pasti sudah siap. Pasti. Oke, kalau begitu Kak Yeye dan KBA mau mengajak adik-adik untuk kita sama-sama menyanyi. Ada dua buah lagu yang sudah kita siapkan. Lagu apa saja KBA? Matahari bersinar terang. Ya. Bila aku senang. Bila aku senang. Oke, adik-adik semua, ayo kita semua bangkit berdiri. Kita bernyanyi bersama. Matahari bersinar terang duluan. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, alam semerbak bunga di padang, semua yang mengajak kepada kita. Satu kali lagi. Satu kali lagi. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, alam semerbak bunga di padang, semua yang mengajak kepada kita, yang memuji nama Tuhan yang Esa. Lagu yang kedua. Oke, kita sebelum lagu kedua kakak KBA lupa kasih kenal. Oh Yang main musik ini hari siapa? Oh iya, betul KBA. Ternyata yang mengiringi musik hari ini adalah Kak Kak Oscar. Oscar. Ayo semangat ya. Lagu yang kedua. Lagu yang kedua. Oke, semua menyanyi semangat. Semangat adik-adik. Semangat kakak Yeye. KBA sampai akhirnya habis kita lagunya. Ya, tapi kalau kita bernyanyi untuk Tuhan, kita tetap semangat. Nah, adik-adik silakan duduk kembali. Ya, duduk yang rapi seperti Ya, tadi. kita akan masuk dalam ibadah pembukaan. Karena itu, Kak Yeye Kita dan akan berdoa, ya, Kak. KBA, ya kita akan berdoa. Dan doa pembukaan sebelum berdoa kita menyanyi sebuah lagu Klingklong kakak. Klingklong. Oke, adik-adik Oke. klingklong ya. Ya, ayo angkat jarinya. Klingklong, klingklong, ini jari kelingking. Mami, mami, ini jari manis. Tentong, tentong, ini jari
nama anakmu Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Oke Kak, kita akan lanjut kita punya sekolah minggu. Iya, oke. Setelah ini kita mau buat Kita akan dengar cerita firman Tuhan. hari ini siapa yang pimpin untuk firman Tuhan nih Kak? Siapa ya? Kak Rocky kalau tidak salah. Iya, Kak Rocky. Kak Yaya sudah siap dengan firman Tuhan? Sudah Adik-adik dong. sudah siap dengan firman Tuhan? Sudah. Langsung siap Kak. Berarti kita langsung saja. Iya. Oke, silakan Kak. Kak siapa? Ya. Kak Rocky. Rocky. Ya. Ya. Kita nyanyi dulu lagu firman Tuhan ku dengar. Ya, siap ya? Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin berterus subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Oke, selamat menikmati berkat firman Tuhan adik-adik. Oke adik-adik, yang tadi kita sudah sama-sama menyanyi dan sudah dipimpin atau dibimbing oleh kakak-kakak guru sekolah minggu yang lain tadi. Nah, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, Koroki mengajak adik-adik dan kita semua sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Namun sebelum berdoa, Kakak Rocky minta adik-adik di rumah untuk mengambil sikap doa yang baik, duduk yang tenang, dan jangan beribut saat kita berdoa ya. Oke, kalau misalkan semua sudah tenang, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah oleh anakmu Yesus Kristus, puji syukur Tuhan atas tuntunan dan penyertaan-Mu Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kami kesehatan, tenaga, nafas, kehidupan hingga sampai saat ini ya Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami anak-anak-Mu Tuhan, yang tadi kami sudah sudah memulai ibadat kami dengan menyanyikan beberapa kidung pujian Tuhan, dan sebentar lagi kami akan memulai dengan membaca firman kami Tuhan. Mari memberkati firman yang sebentar lagi kami baca dan juga kami dengar Tuhan. Mari memberkati firman-Mu ini ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami datang dan berdoa serta mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Oke adik-adik, kali ini Kakak Rocky akan membawa sebuah firman Tuhan, dan firman Tuhan yang kali ini Kakak Rocky akan bawakan itu terambil dari kitab Esra. Dari kitab Esra. Ya adik-adik, di kitab Esra. Kitab Esra itu ada di Perjanjian Lama sebelum Nehemia dan sesudah Tawarik. Di kitab Esra pasal 1 ayat 1 hingga sampai ayatnya yang ke-11. Kitab Esra pasal 1 ayat 1 hingga sampai ayatnya yang ke-11. Dan misalkan di rumah, kalau adik-adik yang bisa tahu baca, nanti di rumah adik-adik juga bisa baca. Kalau misalkan di rumah sekolah minggu bersama guru-guru par yang lain, bisa sama-sama membaca dengan teman-teman, dengan guru-guru par yang ada di tempat adik-adik sekolah minggu. Oke, membacanya di kitab Esra pasal 1 ayat 1 hingga sampai ayatnya yang ke-11. Oke, kalau kita mulai membacanya. Kitab Esra pasal 1 ayat 1 hingga sampai ayatnya yang ke-11. Di bawah perikop, Kores menginginkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Ayat yang pertama, pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan lisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan,
Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah Israel yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda, dan ternak di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta, benda, dan ternak, dan dengan pemberian yang indah selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Pula kerajaan Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Kores raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja, yang menghitung seluruhnya bagi Sesbasar, pembesar di Yehuda. Inilah daftarnya: 30 bokor emas, 1000 perak, 29 pisau, 30 piala emas, pula 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lain. Barang-barang emas dan perak itu seluruhnya berjumlah 5.400. Semuanya itu dibawa oleh Sesbasar sewaktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Baik adik-adik, di sini akan mengambil sebuah tema, yaitu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pada saat itu hampir seluruh kerajaan ditakluk di bawah kekuasaan kerajaan raja-raja Persia, termasuk kerajaan Israel dan juga kerajaan Yehuda. Dan pada saat itu seluruh rakyat diangkut ke dalam pembuangan, juga semua perabotan yang terdapat di dalam bait Allah, baik yang perabotan emas ataupun perak, semuanya diangkut. Bahkan orang-orang kuat dari kerajaan pun diangkut, dan hanya meninggalkan beberapa orang saja. Dan dimana yang orang-orang yang tidak diangkut itu yaitu orang-orang yang miskin dan orang-orang yang lemah saja yang tidak diangkut. Dan pada saat itu kekuasaan raja kerajaan Kores ini sangat luas. Kekuasaan kerajaan raja Kores ini sangat luas hingga pada suatu kali raja Kores berkata bahwa semua kerajaan di bumi ini telah dianugerahkan kepada Tuhan Allah Tuhan Allah kepada aku. Semua kerajaan di bumi ini telah dianugerahkan Tuhan Allah kepada aku. Dan yang patut kita contoh daripada sikap daripada Kores ini, walaupun dia sudah hampir menguasai seluruh dunia, tetapi dia masih percaya kepada Tuhan bahwa itu semua bukan karena kuat dan hebat daripada Raja Kores sendiri, tetapi itu semua adalah pemberian daripada Tuhan. Dan sehingga setelah ia berkata demikian, ia mendapatkan sebuah perintah dari Tuhan bahwa di mana Tuhan menyuruhnya untuk membangun kembali bait Allah yang terletak di Yerusalem. Jadi semua umat Allah harus pulang dan juga membangun kembali bait Allah, dan yang hingga sekarang ini atau pada saat itu telah menjadi puing-puing. Dan setelah itu Raja Persia ini, Raja Kores ini membuat sebuah perintah dalam sebuah surat, lalu ia mengirimkan kepada seluruh pegawainya untuk diumumkan kepada seluruh kerajaan Persia bahwa seluruh orang-orang yang berasal dari Yerusalem itu mereka harus dipulangkan kembali ke rumah mereka di Yerusalem, agar mereka membangun kembali rumah Allah, dan juga mereka mengumumkan kepada tetangganya
untuk membantu dalam mempersiapkan segala keperluannya kembali dalam membangun kembali rumah Allah. Dan bukan saja dikembalikan mereka saja atau orang-orang yang saja, tetapi di sini Raja Persia dan Raja Kores ini mereka juga memerintahkan untuk perabotan-perabotan Allah yang dulu, perabotan Allah yang dulu ini mereka ambil atau diangkut itu ke Persia harus dikembalikan kepada mereka di Bait Allah di Yerusalem, dan mereka juga menanggung biaya untuk membangun kembali Bait Allah yang akan dibangun di Yerusalem itu. Oke, jadi pada saat itu orang-orang Israel itu pada akhirnya di Yerusalem mereka pulang ke daerahnya, yaitu sampai di Yerusalem mereka pulang dengan membawa bekal dari kerajaan Persia, dan mereka sampai di Yerusalem mereka membangun kembali Bait Allah sesuai dengan firman yang sudah dikatakan tadi. Tetapi di saat waktu yang bersamaan mereka di situ ada beberapa para tua-tua yang merasa menangis atau terharu karena pada mereka mengingat kembali pada saat-saat momen dulu di mana pada saat zaman Salomo mereka menangis karena Bait Allah yang mereka perbaiki tidak bisa dibandingkan bila dibandingkan dengan Bait Allah yang dibangun oleh Allah pada saat zaman itu. Tetapi di sini mereka juga sangat bersyukur di mana mereka bisa kembali memperbaiki rentuhan daripada Bait Allah tersebut. Oke, baik adik-adik, mungkin ada pelajaran apa yang bisa kita ambil dari cerita tersebut di sini, yaitu yang pertama mudah bagi Tuhan untuk menolong kita umatnya. Yaitu yang pertama, mungkin kita semua di sini pernah mengalami namanya kesulitan, di mana kesulitan itu pernah terjadi pada diri kita secara pribadi masing-masing, kalau maupun adik-adik semua, bahkan bisa terjadi kesulitan dalam keluarga dan juga kesulitan pada bangsa atau negara kita pada saat ini. Dan adik-adik yang perlu kita tahu bahwa dalam keadaan apapun, dalam keadaan sulit apapun adik-adik, di situ kita jangan lupa tetap berharap, karena belajar dari bangsa ini sedang mengalami kesulitan, tetapi mudah bagi Tuhan untuk menolong umatnya, yaitu bangsa Israel sendiri. Begitupun demikian dengan kita. Kalau misalkan kita ada susah, pasti Tuhan juga pasti menolong kita. Yang penting apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah terus mengandalkan Tuhan, dan kita terus berharap kepada Tuhan, yakin bahwa setiap apa yang Tuhan rancangkan, setiap rancangan Tuhan yang Tuhan buat dalam kehidupan kita semua baik. Kalau kita juga adik-adik, bahwa itu semua adalah yang terbaik buat kita. Yang kedua ini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, dari pembacaan yang tadi di situ jelaskan ada seorang raja, itu raja orang Persia itu Kores, dan di sini yang menariknya Kores sendiri ini tidak mengenal Tuhan, tetapi di sini mudah untuk Tuhan menggerakkan hati dia, mudah bagi Tuhan untuk menggerakkan hati dia untuk melakukan rencana Tuhan. Dan jika saja orang seperti Kores, Raja Kores tidak mengenal Tuhan, Tuhan masih menggerakkan atau masih memilih dia. Kalau kita percaya bahwa kita yang adalah umatnya Tuhan sendiri pasti dipilih Tuhan untuk melakukan kekuasaannya dan melakukan dan serta menunjukkan kemuliaannya, asal kita tetap bersandar dan tetap melakukan setiap apa yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Oke, adik-adik, mungkin itu sedikit firman Tuhan bisa Karoki bagikan. Kiranya firman Tuhan itu bisa memberkati kita semua. Shalom. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Iya, Harapannya Kayeye. Kenapa dari Kayeye setelah tadi kita mendengar cerita firman Tuhan dari Karoki, kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, kita mendengar bukan saja langsung berlalu begitu saja kebenaran firman Tuhan, tetapi kita mau melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Di mana saja kita
yang manis, lipat tangannya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Selama 1 minggu Tuhan, kami kembali Tuhan hadirkan untuk ada dalam kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini. Kini tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan Yesus berkati persembahan kami, sehingga persembahan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, persembahan yang hidup itu kami berdoa. Amin. Oke, kita akan menyanyi lagu Aku bawa dan berikan. 2 kali ya. Iya. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Oke, KBA lihat anak-anak ini memberi dengan sukacita dong, memberi. KBA lihat ini juga. KBA bisa lihat kok. Iya, kan Kita KBA bisa lihat kan dia kita dalam tapi kamera. setiap minggu kita lihat anak-anak itu selalu sukacita saat mereka mengikuti kebaktian sekolah minggu. Oke, itu Iya. sukacita juga memberikan juga merupakan persembahan. Iya, KBA. Oke, kita Iya. lanjut, kita punya Kegiatan kegiatan sekolah sekolah minggu. minggu dengan berdoa. Oke, kita akan berdoa, tapi sebelum itu kita akan bernyanyi Tanganku Ada 2. Oke. Kak Oscar, silahkan. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Kususun dan kulipat, lalu aku berdoa. Kita berdoa. Terima kasih tidak henti-hentinya kami berikan kepadamu Allah Bapa di surga, karena penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh ada saat ini dengan banyak berkat yang kami peroleh. Kami tahu bahwa itu semua terjadi karena cinta kasih Tuhan. Terima kasih buat banyak berkat yang Tuhan beri bagi kami. Kami terus mendoakan kehidupan kami. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang membanggakan orang tua kami, terlebih membanggakan Tuhan Yesus. Mari Tuhan ajar kami untuk memberi kepada Tuhan yang terbaik. Biarlah kami boleh terus ada dalam perlindungan penjagaan Tuhan. Kami bersyukur buat sekolah kami. Kami sudah bisa masuk walaupun secara terbatas, tapi kami percaya Tuhan bahwa semua yang terjadi atas seizinnya Tuhan. Biarlah kami boleh bersyukur buat sekolah kami dan kami boleh melakukan yang terbaik untuk masa depan kami. Tuhan memberkati orang tua kami, kakak adik kami, keluarga kami. Mari Tuhan menolong mereka. Biarlah keluarga kami terus memancarkan kasih Tuhan bagi sesama kami. Kami terus mendoakan anak-anak sekolah minggu dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Biarlah kami boleh terus ada rajin mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah minggu kami walaupun secara online. Biarlah kami terus mendoakan keadaan dunia ini, keadaan negeri kami, keadaan kota kami. Biarlah kami boleh diberi izin pada suatu saat nanti untuk dapat bertemu muka secara muka dalam sekolah minggu secara offline. Mari memberkati kami semua anak-anak sekolah minggu. Biarlah kami boleh terus ada dalam penjagaan Tuhan. Ini doa sembahyang kami, memberkati kami di dalam nama Yesus, sahabat anak-anak yang sejati. Kami datang dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, amin. Aduh Ya. kakak, sudah terasa kita musuh ada di akhir kita punya ibadah sekolah minggu. Nah, sedih ya semua habis. Iya. Tetapi kita tidak usah sedih KBA, karena minggu depan lagi pasti kita akan berjumpa lagi. Iya. Nah, untuk mengakhiri kebaktian sekolah minggu kita pada pagi hari ini, Kaya dan KBA mau mengajak adik-adik menyanyi 2 buah lagu. Ayo adik-adik semua berdiri dulu. Kita akan menyanyi lagu apa KBA? Biar tanpa Yesus Dan biarpun
gunung beranjak. Ayo. Lihat gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Lihat gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Aduh kayak Ave KBA tadi sepanjang lagu yang kedua nih KBA salah-salah gerakan. Tidak apa-apa KBA, kita juga coba lagi ya adik-adik. Ayo kita ulangi sekali lagi Kak Oscar. Iya. Ikut gerakannya ya kakak, ada dong. Lihat gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Lihat gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Satu lagi kayaknya. Lihat gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Lihat gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Aduh kayak maaf ya kalau sepanjang lagu yang kedua nih KBA salah-salah dia menggerakan. Iya KBA kayaknya juga seperti itu. Semoga adik-adik di rumah sampai ada yang salah ya. Iya, Oke. iya. Kita mesti sampai tadi sudah akhir. Iya. Ini akhir yang benar-benar Ini sudah. iya. Oke kayaknya kita Iya. mau bilang bye bye. Bye-bye, sampai jumpa. Sampai jumpa minggu Depan. depan.